Jadi suatu paradoks. Semakin bising, justru semakin dinikmati. Sensasi getaran dari sound yang bikin badan, jantung, dan kuping gemetar jadi salah satu hal yang justru malah dicari sama penikmat sound horeg. Hai semuanya, selamat datang di channel Billion Project, tempat kita sharing informasi edukatif. Dengan aku Jihan, yang di video kali ini kita bakal bahas fenomena sound horeg. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yuk kita mulai. Jadi di tahun 2024 tuh sound horeg pamornya makin eksis aja. Tapi kelihatannya bukan selalu karena prestasinya, justru banyak diomongin gara-gara tingkah orang-orangnya yang agak lain. Sini, aku kasih tahu contohnya deh. Masih inget nggak? Awal tahun ini, sekitar bulan April, ada sekumpulan oknum yang bawa sound horeg, tapi malah ngerusak jembatan. Cuman gara-gara truk yang dipakai nggak muat buat lewatin jembatan itu. Nah, dari situ citra mereka mulai jelek. Ya gimana enggak dong ya? Secara itu juga jembatan yang dibangun pakai tenaga dan waktu, bukan jembatan yang dibikin semalam sama Bandung Bondowoso. Of course pada kesel. Kamu kesel juga nggak dengernya? Nah, lama-lama sound horeg ini makin ekstrim. Lansia dan anak-anak harus ngerasain dampaknya. Misalnya, awal bulan Agustus lalu, ada ibu-ibu yang protes karena suara sound horeg makin ganggu. Tapi bukan yang ngalah buat ngecilin suara soundnya, tapi malah mau ngeroyok si ibunya. Duel nih kita bu, gitu kali ya. Tapi untungnya masih bisa dimediasi, jadi nggak sampai duel. Tapi yang jadi masalah adalah bukan hanya kelakuan para SDM-nya yang terlibat aja. Ada banyak masyarakat yang mengecam karena budaya sound horeg ini nggak membawa manfaat untuk bisa dinikmatin banyak orang. Justru malah bikin kerugian. Kalau kata pakar budaya UNES, Bapak Doni Zustiantoro, beliau bilang kalau memang sound horeg ini sebuah tradisi, udah semestinya bersifat nggak merugikan. Toh nggak semua tradisi yang berkembang bisa diterima masyarakat luas. Apalagi kalau tradisi itu justru bertentangan sama norma modern yang menghargai rasa nyaman, tertib, dan aman. Kamu sepakat nggak? Tapi uniknya, meskipun kelihatannya banyak yang kontra ya, tapi ternyata justru sound horeg ini demand-nya cukup tinggi, khususnya di Jawa Timur. Menurut mereka, suara-suara bising yang sampai keras jeduk-jeduk gitu dianggap sebagai simbol bahwa acaranya meriah dan simbol semangat menyala-nyala. Bagi mereka, ini juga bagian bentuk ekspresi budaya. Apalagi dengan munculnya sound horeg juga dianggap bantu UMKM. Misalnya buat yang punya usaha sound system. Jadi ini tuh kayak simbiosis mutualisme sih. Nantinya orang yang nyewa sound horeg juga dapat untung dari tiket yang dibayar sama penikmat sound horeg. Memang ya, setiap fenomena pasti ada pro dan kontranya. Tergantung kita lihatnya dari sisi yang mana. Tapi kita nggak akan mencari-cari siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang mau kita cari tahu adalah pada part yang paling menarik. Kita udah tahu kan kalau sound horeg efeknya ke gangguan pendengaran dan jantung ya. Yang itu kita kategorikan sebagai masalah kesehatan. Tapi kenapa ada orang yang suka sama hal yang sifatnya mengganggu bahkan buat dirinya sendiri? Bahkan dianggap sebagai hal yang menghibur. Jadi kayak paradoks ya. Semakin mengganggu, semakin menghibur. Sebenarnya bukan hal baru lagi ya. Di saat ada sebagian orang yang lebih suka melakukan hal yang beresiko, even though harus bahayain diri sendiri. Misalnya nih, ada orang yang sedang banget naik roller coaster.
atau yang suka banget olahraga ekstrim kayak bungee jumping atau diving di laut yang sampai dalam banget. Termasuk bisa juga dengerin sound horeg ini. Tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Balik lagi kalau kita ngomongin sound horeg ya, buat sebagian orang suara keras itu justru bikin mereka ngerasa hidup. Efek getaran dari soundnya yang bikin badan, jantung, dan kuping gemeter itu jadi salah satu hal yang justru malah dicari. Mungkin buat sebagian orang akan kedengeran aneh, tapi emang kenyataannya begitu. Ada sesuatu kepuasan yang bisa didapat dari hal yang dilebih-lebihkan. Ya, kayak musik yang jeder-jeder dari sound horeg ini. Jadi, ada yang namanya sensation seeking behavior yang merupakan suatu sifat di mana seseorang tuh punya kebutuhan terhadap sensasi atau pengalaman yang variatif. Uniknya, mereka punya kecenderungan buat ambil resiko sekalipun itu risiko fisik atau risiko sosial. Buat apa? Demi dapetin pengalaman seru yang mereka cari. Buat mereka, hal-hal intens atau bahkan sedikit berbahaya tuh justru bikin hidup lebih punya makna. Nah, sama halnya dengan penikmat sound horeg. Mungkin aja buat mereka, suara horeg itu bukan cuma soal rame-rame atau musik biasa, tapi lebih kepada sensasi khusus yang jadi kesukaan mereka, bahkan mungkin malah jadi kebutuhan. Ya nggak heran mereka akan tetap gas berangkat sekalipun harus mengorbankan dampak negatifnya di masa yang akan datang. Walaupun sebenarnya sound horeg mungkin dampaknya nggak akan se-ekstrim bungee jumping atau skydiving yang kalau lewat dikit bisa meninggal. Orang-orang suka sama sensasi sound horeg karena adanya faktor yang mendorong hal itu terjadi. Kalau kata Zuckerman, sebenarnya ada 4 faktor utama. Ada thrill and adventure seeking, experience seeking, disinhibition, dan boredom susceptibility. Tapi karena sound horeg nggak se-ekstrim itu, jadi kita nggak bahas faktor thrill and adventure. Singkatnya tuh, faktor thrill and adventure seeking ini adalah kebutuhan mencari aktivitas yang ekstrim. Of course, nggak terlalu related sama sound horeg kan ya? Yap, orang enjoy-enjoy aja sama sound horeg karena mereka merasa dari sound horeg itu mereka bisa explore sensasi pengalaman baru. Biasanya lebih suka sama hal-hal yang anti mainstream atau hal yang beda, termasuk sound horeg ini. Umumnya, orang setel musik pelan-pelan aja kan ya, volumenya normal. Mainstream banget tuh. Jadilah, kenapa nggak dibuat horeg sekalian, alias anti-mainstream. Ini nih yang kita sebut sebagai faktor experience seeking. Tapi, pernah nggak sih kepikiran kenapa mereka kayak bodoh amat sama masyarakat yang lain? Ya, sah-sah aja sebenarnya kalau emang mau eksplorasi. Tapi lihat-lihat juga dong, biar nggak ganggu kenyamanan orang lain. Oke, jadi ini tuh balik lagi sama faktor yang jelasin sama Zuckerman tadi, yaitu faktor disinhibition. Kondisi ini adalah suatu bentuk kecenderungan seseorang buat berekspresi yang tujuannya adalah ngelepasin kontrol tanpa perlu peduli sama aturan dan norma sosial. Nah, sesuai kan? Intinya, orang-orang yang punya kecenderungan disinhibition ini tuh bakal ngerasa bebas pas dengerin suara horeg kayak gitu. Buat mereka, itu bukan cuma soal musik atau volume, tapi lebih ke sensasi yang bikin mereka bisa lepas dari aturan sehari-hari. Kayak ya udah, mau rame, mau ribut, who cares? Selama mereka happy, ya jalan terus aja. Makanya gak heran kan sound horeg ini banyak yang minat karena jadi kayak ngasih wadah atau ruang buat mereka berekspresi. Terus apa yang mereka lakukan kemudian didukung sama faktor boredom susceptibility. Ini tuh kayak kecenderungan orang yang gak bisa tahan sama kebosanan. Kalau suasana terlalu flat atau terlalu tenang, mereka langsung gatel nyari sesuatu yang beda buat nyalain mood mereka.
Nah, sound horeg jadi semacam pelarian karena suara keras, beat yang kenceng, dan suasananya heboh bikin mereka ngerasa excited. Bisa dibilang sound horeg ini semacam hiburan instan buat mereka yang lagi suntuk sama urusan hidup. Soalnya, kayak yang kita tahu aja ya, kadang acara-acara sound horeg itu juga nggak cuma sound aja kan ya. Kadang kalau pas malam ada yang ditambahin lampu-lampu gitu. Terus belum lagi joget bareng sama orang baru sambil ngelepas penat. Dari sound horeg tadi kemudian juga jadi stimulus otak buat menghasilkan pelepasan dopamin. Orang yang sensation seeking cenderung punya aktivitas dopamin yang lebih aktif. Dopamin ini hormon yang bikin kita ngerasa puas atau senang, terutama setelah ngelakuin sesuatu yang seru atau memacu adrenalin. Nah, buat mereka, otak punya respons reward yang lebih besar kalau dapat stimulasi, kayak suara keras, kecepatan tinggi, atau tantangan yang itu semua bisa didapetin dari sound horeg. Sayangnya nih, dengan adanya banyak stimulasi dari sound horeg, mulai dari suara yang intens, getaran yang kenceng, sampai juga lampu-lampu yang berlebihan bisa memunculkan pengalaman multisensori. Menurut penelitian, stimulasi multisensori itu sebenarnya bisa banget bikin kita lebih terlibat sama lingkungan atau acara di sekitar. Tapi ya, ada tapinya nih. Kalau kebanyakan, otak kita malah bisa capek atau kelelahan kognitif dan gak kuat ngolah semua rangsangan itu. Khawatirnya, kalau sampai kelelahan gitu bisa berdampak nggak baik termasuk buat mental. Ketika otak udah capek banget, orang jadi lebih mudah stres, cemas, atau bahkan depresi. Ini karena otak nggak bisa lagi ngatur emosi dengan baik. Selain itu, kelelahan kognitif juga bikin jadi lebih gampang tersinggung, kurang sabar, dan merasa overwhelmed sama hal-hal yang biasanya bisa kita atasi dengan mudah. Pikiran jadi berantakan, nggak bisa fokus, dan ngerasa kehilangan kendali atas situasi yang ada. Jadi, selain bikin fisik lelah, kelelahan kognitif ini juga ngebuat mental jadi nggak stabil. Balik lagi, apa-apa yang berlebihan kan udah pasti nggak baik. Sebaiknya secukupnya aja. Sayang kan kalau niatnya mau seneng-seneng tapi justru nanti di akhir malah jadi suatu penyesalan. Nggak mau dong ya? Boleh kok berekspresi, tapi perlu juga buat saling toleransi dan saling menghargai orang lain. Karena bagaimanapun ada orang yang terganggu dengan hadirnya sound horeg dan ada juga yang nggak bisa nerima efek sound horeg, khususnya kaum rentan kayak lansia dan bayi. Gendang telinga dan jantung mereka nggak sekuat orang dewasa. Kasian kan kalau sampai hal-hal yang dianggap menyenangkan malah justru melukai orang lain. Remember, we only live once, so take lots of fans. Share video ini ke teman-teman kalian supaya nggak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi bermanfaat yang lain. Sampai jumpa di video lainnya and have a good day.